mau bertanya nih, Uni Rifa ini sebagai wanita muslimah ya, kan tentang hukum poligami ini tentunya memperbolehkan laki-laki muslim menikahi sampai 4 istri ya batasnya. Lalu Umi Rifa tidak diizinkan dengan menikahi lebih dari satu suami. Menurut Umi Rifa, apakah itu adil atau sebenarnya seperti apa gitu? Karena kalau misalnya adil kan harusnya Sudah serahkan. Rifa, Jangan ada yang ambil mulut alih. kau itu Biar sama keselangkangan kau itu, ya. iya, Kau terus. hewan, ya. Terus Sama mulut kau itu sama kayak apa? Selangkangan kau itu. iya, oke. Terus, Jangan ada ya, Greg, kau biar Greg, ngomong itu biar nggak ada dasar kau. iya, terus Sama kau kayak binatang, oke. ya. Kau kalau umpamanya ngomong itu pakai data kau, Pakai data dong. ya. Kayak setan, tahu? Setan cantik gini. Oh, Cantik apaan kau? dari binimu lebih cantik aku kayaknya. Tai. Ya udah liatin muka binimu dulu. Memang dasar anjing kau ini. Memang kayak Yesus ya. Ajaran Yesus memang gitu ya, ngata-ngatain Ya. perempuan tuh anjing ya. Kau itu di dalam agama Islam, otak kau itu hanya separoh. Nggak apa-apa, Ya. lebih baik nggak punya otak daripada Biar nyembah tahu Tuhan kau. berkelamin. Nggak apa-apa. Ya. Iya, Kau oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Secara etimologi dia boleh dikatakan Tuhan karena dia adalah yang disembah. Bukan cuma Yesus, kipas pun ada yang menyembah. Dunia pun banyak yang menyembah karena dia disembah. Tetapi secara terminologi dan esensi, dia tidak layak dikatakan Tuhan. Pertama, selain dia tidak memiliki ciri-ciri sebagai Tuhan, dia tidak memiliki karakteristik sebagai Tuhan. Secara ilmu filosofi dasar, filosofi sederhana, yang namanya Tuhan itu pastilah bukan manusia, kecuali diakui ada di dalam kamus, mungkin kamus Oten Indonesia yang adalah kamus rohani yang belum pernah rilis. Ada definisi Tuhan itu sebagai entitas yang memiliki sifat kemanusiaan. Nah, kalau memang ada seperti itu, maka Yesus bukan Tuhan, tapi lebih ke Tuman.
Kenapa dikatakan sebagai Tuhan? Karena Yesus adalah Tuhan yang memiliki sifat kemanusiaan atau Tuhan kemanusia-manusiaan, disingkat Tuman atau mantu, manusia ketuhan-tuhanan. So, kita harus jujur di sini. Dalam kaidah KBBI, arti kata Tuhan itu adalah pencipta. Nah, apakah betul Yesus pencipta? Maka teman-teman Kristen harus menjelaskannya dari dalil kitab sucinya. Karena kita sebagai umat Islam berhak menolak asumsi liar yang tidak ada dasarnya. Kalau Allah secara tekstual Al-Quran jelas dikatakan sebagai pencipta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Di situ dikatakan huwallazi khalaqa. Dialah yang menjadikan, menciptakan. Maka teman-teman perlu kita pahami bahwa secara tekstual kita diberitahu bahwa Allah lah pencipta. Huwallazi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaan. Jelas dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah. Dialah yang menjadikan, dialah yang menciptakan. Khalaqa dan huwallazi ja'ala lakum, menjadikan. Jadi dua diksi ini cukup sebagai dalil bahwa kita diberitahukan Tuhan yang kita sembah adalah pencipta. Pertanyaannya, sebelum kita merujuk kepada faktual dan pembuktian secara rasional, maka tolong dengan sangat teman-teman Kristen menjelaskan kepada kami dalil tertulisnya Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Nah, karena setahu saya kalau Yesus dikatakan sebagai Tuhan karena terjemahan LAI dari kata kurios, maka pemilik keledai yang diambil oleh Yesus juga adalah Tuhan. Karena pemilik keledai itu menggunakan diksi yang sama dengan Yesus sebagai kurios, bahwa dia seorang kurios. Nah, dalam Islam ada padanan kata yang sama, kata Rob dengan kata Tuhan. Ya, kata Rob dipadankan kepada orang tua dalam kita berdoa Rabbayani saghira, kepada kedua orang tua. Kata ni itu menunjukkan dua orang, ya, yang di sini merujuk kepada ibu dan ayah kita. Kata Rob ini artinya pemilik dan pemelihara. Kalau Rabbul Alamin itu hanya Allah. Nabi Muhammad tidak pernah menjadi Rabbul Alamin. Dia hanya menjadi Rasulullah. Kalau Rabbayani saghira maksudnya orang tua, betul orang tua kita memelihara. Maka Yesus ini Tuhan apa? Yesus Tuhan di mana? Yesus Tuhan bagaimana? Yesus Tuhan siapa? Ini perlu kita jawab. Pertama, Yesus Tuhan di mana? Kenapa ini kita tanyakan? Karena ternyata dalam kitab sucinya umat Kristen sudah ada Tuhan langit dan bumi. Siapa? Allah Bapa. Bahkan Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Yesus sendiri bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Maka pertanyaannya, Yesus Tuhan di mana? Pernahkah dia menjadi Tuhan di Yerusalem? Oh, kalau dia adalah Tuhannya Thomas, berarti dia hanya Tuhannya si Thomas. Pernahkah dia menjadi Tuhannya orang lain? Di mana? Kapan? Oh, kalau dia menjadi sembahan Oten, iya. Oten memang menyembah kepada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang terkutuk di tiang salib, yang tidak mungkin anak Maria. Kenapa tidak mungkin anak Maria? Karena anak Maria bukanlah orang arogan yang mengaku-ngaku punya kekuasaan di bumi dan di langit seperti iblis. Karena anak Maria selalu rendah hati mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wajah boleh sama, karena Yesus bisa berubah wajah. Tapi jangan sangka, jangan-jangan itu orang yang berbeda. Karena Yesus mengatakan akan ada nabi palsu yang mengaku bernama Yesus dan mengaku Mesias. Jadi agak cukup lain kemudian ketika kita lihat Yesus bangkit katanya, lalu mengaku-ngaku punya kekuasaan di bumi dan di surga. Sementara sebelum mati dan bangkit dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maka perlu kita curigai, patut kita curigai, apakah ini adalah hantu atau Tuhan. Nah, mari kita diskusi teman-teman, membuktikan setiap literasi yang kita bacakan sebagai bentuk kita mencintai peradaban ini, agar tidak lagi rusak peradaban gara-gara Kristen berkuasa pada waktu itu, seperti yang terjadi di abad ke-9 di Eropa. Ketika Kristen diterima sebagai agama, negara kolaps, hancur lebur. Salah satunya Eropa yang rusak parah karena pada waktu itu otoritas tertinggi adalah gereja. 500 tahun inkuisisi, otoritas tertinggi adalah gereja. Dark Age di abad ke-9, otoritas tinggi adalah gereja. Negara-negara yang amoral, kebanyakan mereka memilih apa?
gereja. Peristiwa keji yang terjadi pemerkosaan terhadap anak yang paling banyak terjadi di mana? Gereja. Peristiwa pencabulan terhadap anak-anak kecil di mana yang lebih banyak? Gereja. So, kalau memang ajaran Kristen berasal dari Tuhan, kenapa mayoritas Kristen justru merusak peradaban? Terjadi kolonialisme dengan doktrin dari bula kepausan. Terjadi inkuisisi. Terjadi asimilasi paksa. Kanada, Afrika, Filipina. Dan terjadi genosida oleh umat Kristen yang konon ngakunya tuh anak Tuhan. Ya, masa anak-anak teos malah merusak peradaban? Ya, terjadi kapan? Terjadi sepanjang sejarah hingga detik ini. Contoh di Indonesia, yang pengen keluar dari Indonesia dengan organisasi KKB, agamanya apa? Kristen. Kalau kita lihat daerah Manado, paling banyak terjadi apa? Kumpul kebo. Nah, jadi kalau kita melihat perilaku, mari kita melihat ajarannya. Mari kita korelasikan dengan ajarannya. Hari ini saya ingin membuktikan bahwa Yesus ini tidak layak dikatakan Tuhan karena tidak memiliki kriteria sebagai Tuhan dalam makna esensi dan terminologi. Mulut kau itu. Teman-teman jangan di-mute. Biarkan saya handle karena saya juga jadi moderator. Moderator yang terhormat, yang terkasih dan tercinta, serahkan kepada saya. Kalau kalian sudah serahkan, jangan ada yang ambil alih. Kau itu sama keselangkangan kau itu, ya. Iya, Kau hewan, ya. Terus sama mulut kau itu sama kayak apa? Selangkangan kau itu. iya, oke. Terus Jangan ada ya, Greg, kau biar Greg, ngomong itu biar nggak ada dasar kau. Iya, terus Sama kau kayak binatang. oke. Ya. Kau kalau umpamanya ngomong itu pakai data kau. Pakai data dong. Ya, mana tunjukkan mulut kau cocok sama KPP. Mau ditunjukin apa? Oh, mau ditunjukin apa? Ya, sama mulut kau itu. Iya, Tengoklah kau itu Kenapa muka Ya. saya? kayak setan, tahu? Setan cantik gini. Oh, Cantik apaan kau? dari binimu lebih cantik aku kayaknya. Tai, Ya udah liatin muka binimu dulu. memang dasar anjing kau ini. Memang kayak Yesus ya. Ajaran Yesus memang gitu ya, ngata-ngatain Ya. perempuan tuh anjing ya. Kau itu di dalam agama Islam, otak kau itu hanya separoh. Nggak apa-apa, Ya. lebih baik nggak punya otak daripada Dia nyembah tahu Tuhan kau. berkelamin. Nggak apa-apa. Ya, Iya, kau oke. itu Oke. ya di dalam agama Islam itu, kau Oke. itu otakmu hanya separoh. Lebih ya. baik nggak punya otak ketimbang punya Perempuan. Tuhan berkelamin. Lebih Ya, baik nggak dia punya tahu otak kau. daripada punya otak tapi Tuhannya nggak berotak. Tengoklah mulut kau itu. Kenapa mulutnya? Nah, kayak Pepe. Udah pernah lihat Pepe? Oh, sering lihat Pepe perempuan ya. Aduh, doyan banget sama Pepe ya. Doyan banget sama Pepe ya. Kotor sekali ya. Mulut kotor, otak kotor. Anak Theos ini. Ini ada Tuhan dalam dirinya ya. Tolong dong, Tuhan dalam dirinya masukin setan aja. Kayaknya setan lebih bermoral daripada Tuhan dalam dirinya deh. Kerasukan Tuhan ya. Jadi ciri-ciri kalau kemasukan Tuhan tuh kayak gini. Lanjut. Ayo lanjut Dalius. Saya kasih kesempatan untuk menunjukkan kekristenanmu. Oke, Uni dibatasin, Uni turun dulu deh, Uni naik lagi. Oke, siap. Izin Bang Greg. Oke, lanjut Bang Indra. Darius, Coba kau open cam Jahanam. kau bikin malu orang nih, seorang nih ya kau ya. Macam begitu kali kau. Baru sekali ini aku ketemu laki-laki ngomongnya macam begitu. Makanya Open cam kau, open cam. apa urusanmu? Urusanku itu saudaraku. Kau rendahkan begitu urusanku. Coba kau open cam babi. Coba kau open cam kau. Perlihatkan muka kau itu. Banci, open cam. Lemak babi. Asli kau, ampun aku. Kau pikir aku diam kan saudari kami yang kami hormati kau rendahkan begitu? Coba nih, bawa open cam kau Dalius. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ini bersyukur kepada Allah. Allah perlihatkan kepada kita bagaimana kalau orang itu kesurupan Tuhan. Saya bangga kok. Tenang Dalius, aku bangga karena kau Kristen. Justru kalau kau Islam aku nggak bangga.
Karena kau Kristen aku bangga, karena memang rata-rata umat Kristen begini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bayangkan teman-teman kalau orang seperti ini mayoritas di Indonesia ya. Bagaimana pendapat kalian teman-teman kalau orang seperti ini mayoritas? Bagaimana anak-anak kalian dilecehkan oleh orang ini? Nah, dengan verbal aja ya, di awal-awal di sosial media kan dengan verbal. Tidak menutup kemungkinan keluarga kita akan dilecehkan secara nyata, bahkan dibunuh bisa jadi. Karena orang-orang yang punya kemarahan begini tuh pasti nggak ada kebenaran dalam dirinya. Nah, itulah kenapa saya katakan saya bangga kalau itu datang dari Kristen, karena itu hanya menunjukkan kekristenannya. Tapi kalau orang Islam baru saya kecewa tuh, ya. Seperti itu ya, saudaraku ya. Nggak apa-apa. Tidak akan rusak saya ketika saya dikata-katain begitu. Justru saya bangga melihat betapa mereka ini menunjukkan kekristenannya. Seperti yang saya duga tadi, bahwa mereka tidak akan mampu sampai ke tahap diskusi akademik dengan kita. Karena kognisinya bermasalah, pemahamannya pun bermasalah, dan mereka nggak ngerti apa-apa. So, itu kenapa saya tidak izinkan mereka menjelaskan agama mereka. Bagaimana mungkin kita serahkan penjelasan agama kepada orang yang di pikirannya hanya ada vagina, teman-teman. Vagina yang di otaknya. Saya akan naikkan Oten yang bertanya aja, deh. Ini udah jadi moderator belum, Dek? Belum, Dek. Ini belum jadi moderator, Greg. Naikkan aja. Oh ya, siap. Halo. Ya, silakan Don King. Oke. Menanggapi tadi pernyataan teman saya Kristen mungkin terpancing emosi. Enggak, kita lagi nggak minta pendapatmu. Kita nggak peduli dengan orang Kristen lain. Kita di sini hanya nunjukin bahwa kita kalau kesurupan Tuhan memang kayak gitu kelakuannya. Udah banyak kok. Nggak perlu kayak mungkin dia terpancing. Nggak usah. Kita udah tahu kok semuanya gimana. Kalian itu memang ada Tuhan dalam dirinya. Karena setiap yang diucapkan orang Kristen, dan kau jangan salahkan dia, Don King. Itu Tuhanmu yang bekerja dalam dirinya, Don King. Ya kan setiap Kristen itu punya Roh Kudus. Udahlah, jangan kau menghujat Roh Kudus, nanti kau dikutuk, nggak diampuni dosamu ya. Bertanya aja, Don King, bertanya aja. Oke, bertanya aja deh ya. Yes, bertanya aja. Tadi pemaparan Uni Rifa udah panjang lebar tentang ketuhanan Allah dan ketuhanan Yesus yang berbeda jauh ya. Kalau aku simak ya, perbedaannya sederhana saja. Kalau di dalam Islam, Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia. Sementara di dalam kekristenan, Tuhan itu bisa jadi manusia, ya kan? Dalam Islam mustahil Tuhan itu jadi manusia, jadi makhluk ciptaannya. Tapi dalam Kristen, Lukas 1 ayat 37. Don King, kayaknya telinga kau bermasalah. Kau nggak diizinkan menjelaskan karena kau awam. Kan aku bilang, aku lagi nggak mau merendahkan ras manusia di sini. Yang awam sama aku tuh bertanya. Kayaknya kau menjelaskan deh, bukan bertanya. Greg, Uni belum bisa akses moderator, Greg, karena Uni belum bisa turunkan. Kan diturun dulu ya, karena ini belum dijadikan. Kau tidak pantas menjelaskan apa-apa karena aku nggak kapasitas nggak ada. Kalau kau tidak mampu bertanya, ya udah kau dibawa aja. Jelaskan kepada keluargamu aja. Kami nggak butuh ya, cukup keluargamu aja mendengarkan penjelasanmu. Oke. Ya udah, dari tadi kayaknya telingamu bermasalah, deh. Saya hanya ingin kau bertanya, kenapa kau nggak punya kapasitas, dek? Dinda, dengarkan sekali lagi Unimu bicara ya, Bunda Gembala bicara ya. Kalian Kristen awam, saya tidak izinkan. Kalian ngobrol dulu sama keluarga kalian ya. Kalau mau menjelaskan agama kalian ngomong sama keluarga kalian. Ini turun dulu, mau naik lagi ya, Greg. Greg, tidak Uni izinkan orang Kristen yang awam menjelaskannya, dek. Boleh. Kakak kapabel ya. Nggak apa-apa. Iya, Bang. Nggak apa-apa. Soalnya Abang kan belum baca di Bible itu, di bilangan 23:19 itu Abang mau baca itu. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang Uni Rifa ingin aku hanya bertanya, aku bakal bertanya saja. Ya oke. Bertanya aja Bang ya. Oke. Oke, Allah teman-teman, kadang-kadang memang agak sulit dengan orang Kristen ini kalau ngobrol karena mereka tuh kadang nggak ngerti bahasa Indonesia. Di mute, Greg. Oke. Mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi sulit mendengarkan kata-kata kita. Dari tadi saya suruh kalau awam bertanya aja. Saya bertanya, kata dia. Ternyata antara bertanya dengan menjelaskan dia nggak ngerti. Dia tetap menjelaskan. Padahal saya suruh bertanya. Ini memang sulit ngobrol sama orang Kristen. Kenapa mereka begitu? Ya itu tadi, mereka nggak pakai akal. Lanjut. Mau bertanya ya Uni Rifa? Ya, cuma bertanya aja, Dong King. Hak kalian tuh hanya itu depan saya. Nggak ada yang lain. Kecuali kau kapabel.
kecuali kau punya kredibilitas, kemampuan. Oke lah. Apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dilihat oleh manusia bahwa dia pernah menciptakan? Mama bapakmu, Tuhanmu itu diciptakan oleh Allah. Maksudku gini loh. Teman-teman ya, kebetulan saya lagi nggak mau buang-buang waktu untuk mempertontonkan kebodohan sering-sering, nanti kalian ikut bodoh ya. Jadi kalau seandainya kalian lihat nanti saya agak sedikit bersikap meludah ke kanan dan ke kiri, itu tanda saya lagi ngeludahin setan ya. Jadi kalian perhatikan bagaimana tutorial meludahi setan seperti ini. Donki, buka mulut nak, buka mulut nak. Anjing, kau belum anjing. Langsung keluar setannya kan. Saya belum meludah, dia ngeludahin mukanya sendiri duluan. Langsung keluar kasih Tuhannya. Langsung keluar Tuhannya kan. Ternyata ludah kudus sendiri kan mengeluarkan setan dalam tubuhnya. Bener manjur ludahku ini ya. Belum keludah aja. Keluar ajaran kasihnya. Ada ngeri ya Allah ya kan. Belum keludah dia ludahi mukanya dulu. Padahal kebalik itu. Kita balikin dia yang jatuh. Dia yang jatuh dia. Yang udah yang jatuh. Kepleset ludah sendiri dia. Aduh. Licin udah itu. Aduh. Licin. Langsung keluar setannya semua kan. Astagfirullah, subhanallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut. Astagfirullah ya Allah. Oke. Masjid itu. Oke, halo Bang Effendi, Effendi Abakar. Sama ada satu lagi aja. Maka yuk bang kamu pendek. Assalamualaikum Bang. Iya, waalaikumsalam. Ya saya Islam Bang, saya monitor saja tap-tap di bawah. Oke, siap Bang, terima kasih. Sehat selalu. Ya Bang. Ini Terima kasih makanya abangku udah tap-tap. keluar kan hari itu sama Assalamualaikum. pertanyaan. Ini beliau juga tap-tap layar nih. Iya, salah bagi Citra. Beliau tap-tap layar itu. Terima kasih buat bunda-bundaku, bapak-bapakku, abang-abangku, kakak-kakakku, adik-adikku, keluarga aku yang sesama Islam denganku telah membantu tap-tap layar ini. Ya, semoga Allah mengampuni dosa kita, menjadikan mulia antum semua karena membuat Komal ini bertahan untuk diskusi ya. Terima kasih tap-tap layarnya, Masya Allah, Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Maaf Bang Host, tadi cuman pengen naik itu sama yang si Oten tadi tapi sudah jatuh. Biar aja. Oke, Di bawah, Teh. siap Bang, siap Bang. Oh, iya, Ya, saya selalu bawa Bang aja ya. tap-tap. Nanti kalau ada yang menghujat kayak Teh Iva tadi, apa namanya? Dinaikin aja. Gue pengen gitu. Insya Allah aman bang. Saya mah kalau juga menghadapi Oten menghujat di Komal mah saya bisa sendiri kok. Nggak apa-apa nggak dibantuin. Oke. Nanti aja bang kalau saya berantem sama Oten mungkin abang bantuin saya pas megangin dia biar saya nampar-namparin. Oke, siap diinjak. Oke, Ya, semuanya kalau- dibawa aja ya Bang. Teh, Kalau di dibawa Komal aja, Teh. insya Allah saya bisa Oke, handle siap kok. Bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Bang FKM. Halo Bang FKM. Halo Bang, selamat siang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau sampaikan Bang? Bang Muslim Bang. Oke, sehat selalu Pak. Aduh, otan-otan itu kok keterlaluan Bang ya. Mulut-mulut anjingnya jadi keluar kayak gitu ya Bang. Udah Pak, bahaya nanti kita kena banned. Oke, terima kasih Pak ya. Sehat selalu. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang kesal melihat teman-teman yang bersumpah serapah tadi. Kalau untuk di Komal saya bisa handle.
Ya, saya nggak butuh bantuan siapa-siapa kalau di Komal. Tapi kalau nanti kita ketemuan, pegangin mereka biar saya tamparin. Kalau untuk di Komal ngapain dibantuin, nggak perlu. Saya bisa handle sendiri kok, tenang aja. Halo Bang Rusmin. Aduh, double apa? Noise banget Rusmin ya. Nanti kalau udah ini dulu. Lagi kosong nih. Boleh. Oke, halo Mbak Nurmaini, halo. Aduh. Oke, silakan anak-anak Teos yang ada di bawah, kami persilahkan untuk naik ke atas. Oke, silakan. Nggak apa-apa, Anda mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, ya nggak apa-apa. Yang penting Anda punya datanya dari Al-Quran dan Hadis yang mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi. Silakan naik ke atas saja, silakan naik. Yuk. Kalau kami mengatakan Yesus bukan Tuhan, kami ada datanya. Silakan naik ke atas. Anak-anak Teos, kami persilakan untuk naik ke atas. Di atas kami punya tema, Yesus bukan Tuhan, oten longor dan tipu-tipu. Oke, silakan naik ke atas. Silakan bantah pernyataan Uni, yang penting Anda punya kredibilitas. Jika Anda tidak memiliki itu, pengetahuan tentang kekristenan atau tentang Bible, maka Anda cukup bertanya saja. Dan pendeta-pendeta yang takut hilang perpuluhan, jangan ini ya, jangan kejang-kejang di bawah ya. Bila perlu Anda naik, pendeta kok takut hilang perpuluhan di bawah, melarang jemaatnya untuk naik ke atas. Silakan naik ke atas. Terbukti itu pendetanya takut hilang perpuluhan. Oke. Sekali lagi anak-anak Teos, oten-oten yang ada di bawah kami persilahkan untuk naik ke atas. Oke. Takut miskin, iya, begitulah para pemungut cukai. Silakan, oten, pendeta atau mungkin pastor atau mungkin uskup, silakan. Di sini ada uni gembala, ya, gembalanya gembala, pastornya pastor. Biar mati. sorry. Ya, pendeta-pendeta boleh bertanya ke saya tentang agama kalian. Ya, boleh. Buat kalian pendeta yang baru belajar jadi pendeta, boleh kok tanya ke saya tentang agama kalian. Saya izinkan, tenang aja kok. Berbagi ilmu saya. Nggak bayar, gratis. No perpuluhan. Silakan tanya aja. Jangan sungkan sama Bunda Gembala. Halo saudara. Masih muter-muter. Oh, muter-muter. Gembala curut, iya, saya menggembala para curut, betul. Saya menggembala para curut, betul Cilili ya. Mengembala curut-curut. Bukan saya yang bilang itu ya. Cilili yang bilang. Saya mengembala curut. Bang, naik lagi bang ya. Silakan naik lagi bang. Tadi kayaknya jaringannya kurang bagus bang. Silakan naik. Silakan teman-teman dibantu share kepada pendeta-pendeta atau anak sekolah tipu-tipu, kemudian
pastor, suster, atau pendeta silakan, atau kardinal mungkin ada. Silakan di-share kepada mereka. Jemaat awam naik ke atas silakan bertanya ya. Sekali lagi di sini ada gembalanya, para gembala. Yang sering kalian sebutkan rajanya segala raja. Kalau ini Gembala para ini gembala. gembalanya gembala pokoknya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, barakallahu fikum, sehat selalu. Silakan naik ke atas. Ini sekali lagi gratis ya. Karena beliau ini gembalanya para gembala, maka gratis, nggak pungut perpuluhan maupun kolektif. Nah, jadi Anda yang jemaat awam silakan naik ke atas. Silakan naik ke atas untuk bertanya. Mungkin Anda di gereja hanya mengikuti tema yang sudah ditentukan oleh pendeta kalian atau pastor kalian. Insya Allah di sini terserah Anda. Ya, terserah Anda bertanya apa saja tentang kekristenan maupun Islam, silakan. Insya Allah akan dijawab. Oke, silakan naik ke atas. Kristen-kristen yang ada di bawah kami persilakan untuk naik ke atas. Sekali lagi jangan malu-malu, jangan takut-takut. Kami bukanlah manusia yang pemakan daging Tuhan, peminum darah Tuhan. Kami orang biasa kok, nggak usah takut dengan kami. Anda sopan, kami segan. Anda bikin rusuh ya kami sikatlah. Pakai sikat pakaian ya. Silakan naik ke atas. Oke. Silakan. Tuh, langsung ada pendeta di bawah. Kristen jangan naik di room ini. Takut bilang perpuluhan dia. Jangan takutlah. Oke, silakan naik. Oten-oten yang ada di bawah kami persilahkan untuk naik ke atas. Uni, mau tanya Uni. Ya, Kan kalau Yesus itu katanya ada gambar ada tulisan di paha itu raja di atas segala raja. ya, King of the King. King of the King. Setan itu punya raja nggak, Uni? Raja setan ada, di atas setan ya rajanya ya King of the King itu, raja setan. Oh berarti ya karena raja di atas raja ya, berarti raja setan pun punya raja, yaitu dia ya. Bisa dikatakan begitu kalau orang Kristen jujur, kecuali mereka mengakui kalau setan itu bukan rajanya, bukan Yesus. Tapi kan Yesus bilang, sembahlah kepada Allah Bapa. Artinya setan harus menyembah kepada Allah Bapa. Kalau raja dari atas segala raja artinya adalah Tuhan, ya berarti mereka mengakui bahwa Yesus raja setan. Kalau Allah kan Tuhannya para iblis, iya kan Tuhan, karena memang segala sesuatu itu Tuhannya ya Allah. Seperti itu. Hihi, selamat sore. Masih muter. Masih muter. Raja di atas segala raja. Raja di raja. Silakan kalau ada oten yang sudah nggak kuat, silakan lambaikan tangan. Iya. Masih muter Bang Greg? Masih jaringannya kurang kayaknya. Siapa yang bikin tatonya itu Kak? Nah, jawab Bang Foro. Tuh nih, silakan. Jadi begini jawabannya. Jadi begini ya. Iya, jadi begini. Itulah. Ya betul. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman yang kalian diberikan kesempatan untuk bertanya ya, teman-teman kekristenan, kalian diberikan kesempatan, diberikan kekuasaan untuk bertanya apapun kepada kami ya, kepada terutama Uniriva. Jadi nanti silahkan naik untuk bertanya, karena kalau mau menjelaskan pun sepertinya Anda tidak lebih paham daripada Uniriva. Jadi lebih baik bertanya. Biasanya kalian kalau naik itu biasanya boleh nggak saya tanya, boleh nggak saya tanya. Ini kita buka kesempatan sebesar-besarnya, kesempatan seluas-luasnya untuk kalian bertanya. Silahkan
naik bertanya. Jangan mencoba untuk menjelaskan, karena penjelasan kalian itu pasti akan keluar dari apa yang tertulis di dalam Bible sendiri, ya. Jadi silahkan bertanya, sebisa mungkin kita akan menjawab. Unirifa akan menjawab dengan data, dengan literasi, fakta sejarah, dan yang lain, ya. Karena kalau kita berbicara tentang sejarah kitab suci pasti ada literasinya. Kalau kita berbicara tentang Bible pasti ada sumbernya, yaitu Bible itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang ajaran pasti kita berbicara tentang siapa yang membawa ajaran itu. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, maka kita akan berbicara siapa sih yang sebenarnya mengenalkan sosok Tuhan ini. Silahkan Bang Rif, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke, Muslim Kristen Bang Rif. Ya, saya Kristen, tapi saya mau di sini berbahas dengan toleransi ya, Bang. Jangan ada Ya, pasti. saling menghina atau apa. Intinya kalau Kita ada nggak pernah kalian, menghina, bro. Iya, intinya kalau ada kalian yang melihat saya di komentar Ya, nggak apa-apa, lain, Bang. saya agak keras. Bang Rif, tenang aja Bang Rif. Jadi jangan terlalu mengatur kayak Anda di di sini. Bunda Rama Ya, rendahan. sebentar, itu sabar. Bro, Jangan seperti kalau dia. nggak mau diskusi tinggal turun. Kalau mau lanjutkan. Toh ini Diskusi gofurnya saja. baik banget loh. Oke, baik. Anda Jangan diberikan mengatur. kesempatan untuk bertanya, gitu loh. Anda diberikan Astagfirullah. kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya. Sebisa mungkin kita akan jawab. Kalau kita tidak Oke. bisa jawab atau belum sanggup untuk menjawab, itu adalah kefakiran ilmu dari kami. Bukan berarti Oke. Islam tidak bisa menjawab. Silakan. Oke, ya. Unirifa, saya mau bertanya nih. Unirifa ini sebagai wanita muslimah ya, kan tentang hukum poligami ini tentunya memperbolehkan laki-laki muslim menikahi sampai 4 istri ya batasnya. Lalu Umi Rifa tidak diizinkan dengan menikahi lebih dari 1 suami. Menurut Umi Rifa, apakah itu adil atau sebenarnya seperti apa gitu? Karena kalau misalnya adil kan harusnya kalau boleh poligami ya boleh poliandri, kalau nggak boleh poligami ya sekalian nggak boleh poliandri. Jadi 1 istri 1 suami gitu. Jadi gimana Pak? Oke, berarti permasalahan yang saya diagnosa adalah pemahaman adil dalam perspektif yang Anda tidak pahami ya, dalam perspektif Islam. Anda ngerti adil dalam perspektif Islam nggak? Coba terangkan saja Pak. Oke, good. Terangkan saja, Bu. Berarti Ya. tidak ngerti ya. Baik, adil dalam perspektif Islam itu bukan sama, bukan seukuran, tapi sesuai dengan porsinya. Saya kasih contoh, ketika Anda punya anak kembar, laki-laki dan perempuan, hadiahnya sama nggak? Anda kasih Barbie Beda. kepada anak perempuan, terus Anda kasih juga laki-lakinya Barbie. Enggak dong. Nah, good. Laki-laki anak saya pasti saya kasih mainan yang lebih pantas untuk gendernya. Oke. Dan- Maka tidak pantas bagi gender perempuan dipakai rame-rame, itu nggak pantas menurut Islam. Makanya tidak diizinkan poliandri. Tapi laki-laki poligami pantas karena bukan hanya Islam. Begitu juga di agama lain juga pantas. Makasih Mbak Karosni. Ya, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena memang laki-laki dan perempuan tidak sama secara natur, nggak sama. Nggak sama. Perempuan itu dibuahi, laki-laki itu membuahi. Ibarat kata, saya kasih filosofi, saya punya 1 teko itu cukup 1, tapi gelasnya boleh banyak. Kenapa begitu? Karena akan timbul permasalahan ketika perempuan dibuahi oleh banyak pria, walaupun sudah ada tes DNA. Tapi tes DNA kan baru-baru ini, dulu nggak ada. Karena agama itu berlakunya sepanjang masa. Masa belum beradab, masa ada adab, kemudian masa maju-maju lagi itu agama tetap konsisten seharusnya kalau agama itu datang dari Tuhan. Contohnya mungkin Anda pernah lihat acara di Amerika, di mana sebuah acara ternyata secara DNA bapaknya bukan Anda. Secara DNA ternyata bapaknya bukan Anda. Nggak ada tuh ceritanya DNA-nya ibunya kamu, nggak ada. Nggak ada tes DNA ibunya kamu atau tidak. Karena laki-laki yang dipertanyakan ini hasil laki-lakinya atau siapa. Nah, ini yang membuat kenapa tidak boleh poliandri. Karena bagi kami nasab itu penting. Nasab tidak boleh didustai di dunia dan di akhirat, itu sampai nanti. Di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Makanya di dalam Islam itu tradisinya menyebutkan nama Muhammad bin ini, Aisyah binti ini, karena nanti dirunutkan kepada siapa bapaknya. Makanya pembohongan terhadap nasab itu dosanya besar sekali dalam Islam. Nah, jadi
tidak pantas orang perempuan dipakai rame-rame karena perempuan memiliki fase menopause juga. Ya, Masya Allah kakak Rosni nih, subhanallah nih. Ya, seperti itu. Jadi secara sosial tidak pantas, tidak patut, secara medis juga tidak bisa karena perempuan itu punya fase namanya menstruasi. Bayangkan ketika nanti punya istri suami 3, ya dia menstruasi, apakah bisa dijamin suaminya bisa bertahan untuk tidak berhubungan seksual dengan istrinya selama seminggu? 3 suami sekaligus, takutnya nanti malah suami-suaminya saling main nanti bertiga ya. Bayang ya, jadi nggak mungkin seperti itu, nggak patut. Dan lagi pula tidak ada perempuan muslimah itu pikirannya itu senang digengbeng. Saya nggak tahu kalau ada perempuan Kristen yang senang digengbeng. Saya membayangkannya ngeri, saya merinding membayangkannya. Sedangkan kami yang poligami aja tidak boleh berhubungan badan, istri satu dipakai satu kamar tuh nggak boleh. Apalagi perempuan 1, laki-lakinya 5, 3, 4 digerayangi atas bawah. Nauzubillah min zalik. Ya, astagfirullahaladzim ya, gak kebayang. Karena laki-laki itu pemimpin, arijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika nanti istri suami, saya pengen pakai istri kita hari ini Senin, suaminya pengen pakai lagi, nanti berantem, baku hantam. Tapi kalau si istri, suaminya bisa menentukan. Kenapa? Karena setiap istri punya fase menstruasi di mana ada jeda dalam seminggu dan sebulan, dia tidak bisa dipakai secara seksual saja. Begitu juga dengan ajaran secara sosial, nggak masuk perempuan itu dipakai rame-rame. Makanya tidak adil kalau perempuan itu punya banyak suami, bahkan justru itu menghinakan perempuan itu sendiri. Jadi dalam Islam itu kalau poligami itu boleh karena natur laki-laki dan perempuan berbeda, karena laki-laki membuahi, perempuan dibuahi. Kalau ada yang bilang wah ini ajaran sesat, sorry, kalau kamu mengatakan ajaran ini sesat, kamu katakan saja Tuhan di perjanjian lama sesat. Karena Tuhan di perjanjian lama tidak pernah membunuh seseorang karena poligami. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Di Tuhan perjanjian lama itu sama sekali gak pernah melarang langsung tentang poligami, tetapi tidak pernah memerintahkan juga. Sorry, siapa bilang? Bahkan Enggak, Tuhan serius. Anda sendiri yang memberikan istri orang kepada Daud loh. Kok nggak memerintahkan, dia yang ngerjain kok. Iya, tetapi itu tidak diperintahkan karena Daud itu Sorry, raja. kalau dia yang melakukan, tiba-tiba Anda bilang tidak diperintah, dia yang lakuin kok. Dia yang Iya. mengambilkan istri orang untuk Daud, lalu Anda bilang tidak diperintahkan. Bro, Nah, sedangkan tapi dia itu sendiri raja. mencontohkan. Lah, Itu raja. nah di kami juga yang berhak itu adalah orang yang mampu. Di antaranya adalah orang-orang yang kami anggap raja, yaitu nabi-nabi, itu raja. Iya, Jadi tapi kan kalau ketika kalian di kalian umat tuh biasa orang juga yang boleh. tidak betul. Kalian di umat biasa juga boleh. Iya, Iya. betul. Masalahnya ada nggak larangannya? Boleh itu berkaitan dengan larangan. Kalau ada nggak larangannya di dalam agamamu, poligami untuk orang awam? Tidak ada. Berarti boleh dong. Yang Nih. ada itu untuk diaken dan untuk penilik jemaat di Nah, perjanjian. makanya berarti boleh. Untuk pengurus gereja. Nah, justru kebalikan nih, justru bertentangan. Katanya Bukan raja bertentangan. tidak boleh menikah lebih dari satu. Justru Tuhan Anda menentang hukum itu. Tuhan Anda memberikan bini orang kepada Daud yang adalah raja. Justru ini aneh agama. Dilarang untuk raja dan diaken, tapi malah dilanggar sama Tuhannya sendiri yang kasih sama raja. Bukan raja, Kamu salah. Sorry, Penilik ada jemaat- ayatnya untuk raja nggak boleh, penilik ada jemaat, nih. Sorry. Penatua dan Oke. diaken. Ya. Sekarang gini deh, di dalam agama Anda bicara tentang dilarangnya poligami. Saya tanya, dilarang poligami untuk diaken. Sementara Daud yang adalah raja diberikan. Iya, Dibolehkan. karena raja secara politik dia. Itu pun di Saya perjanjian. gini. Saya tidak Itu di sedang membahas perjanjian mau secara politik. Nah, sementara kemudian larangannya tidak ada, hanya untuk Iya. diaken saja larangannya. Maka kenapa Penatua Anda gereja. mengatakan tidak diizinkan untuk orang awam sementara tidak ada larangan untuk orang awam? Ini bagaimana ini ajaran ini? Tolong gini bro, kalau punya standarisasi itu minimal standarnya itu jelas lah, konsisten gitu. Di satu sisi katanya untuk diaken tidak boleh, tapi Tuhanmu sendiri memberikan untuk raja yang lebih tinggi dari diaken. Sekarang diaken nggak boleh, oke nggak apa-apa. Tapi untuk jemaat awam boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena sesuai dengan No, Markus- saya tidak tanya karena, saya tanya tidak boleh. Iya, tidak boleh. Dalilnya mana? Sesuai Dalilnya mana? Markus 10 ayat 8 bisa dibaca. Silakan dari dua dibacakan. menjadi dari 2 menjadi 1.
Terus? bukan rame-rame menjadi satu gitu. Iya, Enggak. kalau dia dapat 1, 2, iyalah dari 2 menjadi 1. Pertanyaan Iya. saya adalah, ada nggak larangannya? Gimana sih, ngerti bahasa Indonesia nggak, bro? Tadi Nggak, katanya saya mau udah- diskusi. Bro, saya gini. Saya Kamu sudah kan bilang. saya suruh bertanya saja. Saya yang Iya. menjawab, bukan berpolemik dari ketidaktahuanmu. Ini kamu nggak ngerti Nah, saya apa-apa. tahu. Terus- Tadi kamu kan tanya tadi. Sorry. Kamu kan Saya tanya. kan menjawab. Orang yang mendengarkan jawaban itu adalah bukan orang yang sok-sok berpolemik dari ketidaktahuan. Giliran saya tanya balik, Ya, mana justru kamu yang ajaran tidak larangan? tahu. Ya sudah, mana larangan di kitabmu untuk poligami buat orang awam? Gini, Clear. tadi saya kan jawab. Astagfirullahaladzim. Markus Saya 10 bingung ayat ini 8. orang Kristen. Tolong, orang Kristen itu pakai bahasa Indonesia, telinga dipasang. Kalau awam jangan berpolemik, jangan membantah jawaban Bunda Gembala. Kalau seandainya Bunda Gembala menjawab, dengarkan baik-baik. Kalau kamu mau tidak sepakat dengan jawaban Bunda Gembala, ya itu urusan kamu. Tapi kalau mau membantah, pakai data lain gitu loh. Lah tiba-tiba sok-sok menjelaskan agamanya yang secara agamanya sendiri, sorry ya, jangan klaim depan saya loh. Tidak ada ceritanya dalam kitab kamu dilarang poligami untuk Kristen. Kalau ada, tunjukkan datanya. Jangan ngeklaim sama saya, bilang di agama saya nggak boleh poligami. Itu namanya fitnah terhadap agama Kristen. Jadi di hadapan saya ini, mau kau ngaku Kristen pun ya, kau memfitnah agamamu, saya nggak terima. Jadi kalau memang ada di agamamu ada larangan poligami, bawa datanya, tap, kita diskusi. Tapi kalau nggak ngerti apa-apa kan saya suruh bertanya aja. Saya menjawab saja. Jangan membuat klaim. Loh, Saya disuruh mengerti. tanya kok malah klaim. Saya mengerti loh. Kamu yang nggak mengerti apa-apa. Aduh ya Gini, Allah gini ya loh. Robbi. Kalau kamu nganggap saya nggak ngerti, kamu turun. Saya nggak butuh kamu untuk menjelaskan kok, karena saya tahu kamu nggak ngerti. Kalau Ya, kamu kamu yang nggak menganggap ngerti, saya saya tahu mengerti, sesuatu, Kak. kalau Kamu yang kamu nggak ngerti bertanya, apa-apa. artinya kamu Kamu yang nggak percaya tahu saya apa-apa. mengerti. Ini munafik. Dengar teman-teman ya, perilaku ya. Kalau kau tidak menganggap aku mengerti, ngapain kau tanya aku? Kalau aku nggak butuh jawabanmu karena aku tahu kau nggak ngerti. Itu orang nggak munafik kayak aku nih. Makanya aku nggak mau kalian menjelaskan agama kau, karena kau nggak ngerti. Saya hanya mau kau bertanya saja karena aku tahu kau nggak ngerti. Tapi kau bilang aku nggak ngerti, tapi kau tanya juga sama aku, artinya kau munafik. Makanya kalian tuh nggak layak dikatakan manusia. Sampah kalian itu loh, hama peradaban, sok-sok baik depan kami, mau diskusi baik-baik ya, telinga nggak dipasang. Saya bilang sekali lagi, kalau awam jangan menjelaskan agamamu, nanti babak belur depanku. Tuhan kau sendiri memberikan bini orang kepada Daud, kenapa kau bilang Tuhan kau melarang poligami? Oh, itu di perjanjian lama, pertanyaannya itu Tuhan bukan. Tolonglah, jangan nampakkan kalian itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa tapi ingin berpolemik. Saya izinkan kalian berpolemik asal kalian tahu apa-apa dulu. Apa yang kau bilang ini, diaken nggak diizinkan, raja diizinkan, jemaat awam nggak ada larangannya, terus apa? Aneh. Sejak kapan ayat Matius yang kau bawa itu adalah konteksnya tentang poligami? Itu tentang perceraian. Dikira kita botol apa? Makanya aku tuh selalu membatasi. Yang awam nggak usah ngomong menjelaskan, nanya aja. Dijelaskan, dengar baik-baik. Kau menolak jawabanku, itu urusan kau, bukan urusan kami. Nggak ada masalah dengan kami. Itu masalah kau secara pribadi. Ya tolong yang Kristen-Kristen sebelum naik lagi, tolong sadar diri lah dengan kemampuan kalian. Kalau nggak ngerti apa-apa nggak usah naik. Kita nggak butuh orang yang sok-sok tahu menjelaskan agamanya lah. Nanti penghujatan terjadi nanti. Ada yang bilang bahwa Tuhan di antara Tuhan lah, yang buat batang satu peler lah. Apa itu kemarin tuh Trinitas kelamin itu gara-gara kalian bicara seenak udel kalian. Nanti ketika kami mengulangi kembali, kami dituduh menghujat gitu. Saya nggak mau seperti itu ya. Jangan membohongi Bang saya. Rojiun, selamat sore. Bang Rojiun. Bang Roji, selamat sore. Bang Roji, selamat sore. Bang Roji, selamat sore. Sapaan terakhir, kalau nggak ada tanggapan kita turunkan ya. Bang Roji, selamat sore. Oke, kita turunkan. Hobi banget bahas poligami ya nih ya. Karena mereka nggak Pengen mampu. bisa itu Bukan mereka kayaknya. nggak mampu. Bukan mereka ini. Mereka nggak mampu. Nggak mampu. Kepengen tuh. Takut Kepengen tapi didik. nggak mampu. Lanjut. Kalian selalu membahas poligami, padahal di dalam Bible sendiri tidak ada larangan satupun untuk berpoligami. Justru di dalam Ulangan juga disebutkan bahwa siapa orang yang mempunyai 2 orang istri, nah itu tentang hak sulungan itu, siapa orang yang mempunyai 2 orang istri, itu dikatakan seperti itu di dalam Ulangan, dan itu bukan sebuah larangan, tapi sebuah aturan. Aturan di situ menunjukkan bahwa 2 orang istri pun itu tidak dilarang. Gitu. Jadi nggak ada narasi untuk pelarangan poligami.
justru Islam datang untuk membatasi itu. Bang Mister, selamat sore. Masih muter-muter. Bang Mister, udah Bang? Oke, udah. Bang Mister, selamat sore. Bang Mister, selamat sore. Mister, selamat sore. Mereka nih lucu ya. Mereka bertanya, kita menjelaskan. Terus mereka nggak sepakat dengan jawaban kita, tapi nggak mampu membantah. Nah, artinya mereka tuh pengennya kita menjawab sesuai dengan yang mereka mau. Itu nggak bisa. Itu namanya menjajah pemikiran. Mentang-mentang mereka itu dulu nenek moyangnya penjajah. Ya karena aturan untuk nikah itu sebenarnya kalau mereka di dalam Bible mereka kan nggak punya aturan sama sekali untuk syarat sahnya menikah seperti apa, untuk membedakan ini zina atau ini tidak zina, ini sah atau ini tidak sah, kan tidak ada aturan sama sekali, tidak ada syarat sahnya menikah itu seperti apa, betul ya? Ini ya. Bang Erik, selamat sore. Bang Erik, selamat sore. Bang Erik, selamat sore. Bang Erik, sudah duduk belum Bang Greg? Udah. Bang Erik, selamat sore. Kenapa enggak dijawab ya? Kita turunkan ya kalau kita sapa enggak jawab ya. Teman-teman terima kasih ya, mungkin kepencet karena terlalu semangat tap layar ya. Terima kasih kalau memang kepencet. Oke, silahkan teman-teman dari Kristen kalau mau naik silahkan tanya. Kak Yoi, selamat sore. Kak Yoi, selamat sore. Ini bumbunya. Kak Yoi, selamat sore. Turunkan aja ada musik ya. Tentang sakramen pernikahan, kalian itu menganut teori dari Paus Alexander yang ketiga di sekitar tahun 1150 Masehi. Ya, jadi apa yang kalian lakukan dalam konteks pernikahan itu adalah teori yang dibuat atau aturan-aturan yang dibuat oleh para manusia, bukan aturan yang dibuat oleh Tuhan. Karena memang tidak ada aturan yang dibuat oleh Tuhan di dalam Bible untuk menjelaskan bagaimana syarat sahnya menikah. Yang kalian ikuti hanya dari sekuler gereja kalian sendiri. Bang Gofur, ternyata ada Oten yang kaget ketika ditunjukkan ternyata roh itu ciptaan Tuhan. Nah terus menurut dia selama ini roh itu kaget, dia langsung dia bilang, Bang Greg jangan tunjukkan ayat rahasia itu ya, katanya gitu. Bahaya. Takut ya? Kenapa emang? Takut dia katanya. Bang Greg jangan tunjukin ya, soalnya itu bahaya katanya. Siapa? Bang Julio. Oh, Julio. Oh iya, takut. Selama ini dia nggak tahu kalau roh itu ciptaan Tuhan gitu. Nggak tahu, Oten juga nggak tahu nih, Oten juga nggak tahu kalau roh itu ciptaan Tuhan. Ternyata tertulis dalam Zakaria 12:1. Roh itu ciptaan Tuhan. Maka Yesus itu ciptaan Tuhan. Iya. Si Julio ya, apa katanya lagi? Jangan keluarin itulah katanya. Bahaya katanya, bisa tergoyang kita. Bisa tergoyah. Kenapa dia harus takut dengan kebenaran? Iya. Harusnya kan kebenaran itu dicari secara pribadi masing-masing gitu nih ya. Walaupun dia itu tahu, harusnya kan apa sih sebenarnya yang dipertahankan sehingga dia itu sampai bisa berkata seperti itu. Berarti dia mencoba untuk mempertahankan kekristenan, tapi dia tidak mau dengan sendirinya mencari kebenaran atau menerima kebenaran dalam dirinya sendiri.
Mereka tuh gini loh, mereka tuh dapat informasi dari gereja mereka. Contohnya terjemahan itu kan roh Allah melayang-layang. Mereka bilang roh Allah melayang-layang artinya roh itu adalah Allah. Sementara ruah ra'ah dalam kitab Samuel itu juga merujuk kepada roh Allah, roh jahat Allah. Jadi kalau mereka bilang roh Allah artinya Allah adalah roh, maka roh jahat dari Allah itu juga adalah Allah. Karena dalilnya Dusta dan roh dusta yang ditanamkan yang datang dari Allah. Nabi. Ya, berarti itu juga, berarti Tuhannya ada dua jenis roh. Roh yang menurut mereka baik walaupun nggak baik ya, karena aneh juga kalau dibilang baik kayak gitu kan, sama roh jahat gitu. Itu konsekuensinya. Bang Chris Evan, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bang, di sini kita berikan keleluasaan, kekuasaan untuk Anda untuk bertanya, ya. Silahkan bertanya, biarkan kami menjawab. Kalau Anda mau membantah apa yang kami jawab atau Anda mau membantah dengan apa yang dijawab, maka bantahlah dengan data yang jelas, jangan dengan asumsi. Kalau Anda tidak bisa menyampaikan data, maka cukup dengarkan saja, ya. Silakan Bang Chris. Ya, ini udah bolak-balik saya tanyakan, tapi saya nggak pernah mendapat jawaban yang puas ya. Dan umumnya baik apologet Islam itu selalu berlindung di balik. Greg, kalau ada yang punya masalah beban hidup kita nggak nanggung ya, Greg. Itu masalah dia pribadi. Kita hanya menjawab. Jadi artinya gini, Bang Chris, kepuasan Anda untuk menerima jawaban itu bukan tanggung jawab kami, Bang Chris. Bang Chris, dengarkan. Anda puas atau tidak puas dengan jawaban kami itu bukan tanggung jawab kami. Tanggung jawab kami ketika Anda bertanya, kami sudah menjawab. Tentang itu mau diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kami. Ya, sama Silakan juga bertanya. ya. Sama juga saya begitu nanti ya. Ya, kalau memang Anda tidak terima, yang saya penting tidak kita jawab. Kita tidak tanya kamu. Kamu nggak mau Di nanya, sini silakan. Padahal kita saya tidak tanya kamu. Kamu mau bertanya atau mau apa? Saya mau Kalau mau bertanya menjelaskan, dulu, ya nanti. silakan. Makanya dikasih kesempatan untuk bertanya, Oke, silakan. pertanyaan saya seperti gini, Gofur. Menurut surat Laba-Laba ayat 27, ya, dikatakan di situ bahwa jalur kenabian itu hanya diberikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ya, dan keturunannya akan diberkahi sebagai nabi. Nah, kalau kita lihat riwayat-riwayat dari Muhammad itu katanya dia katanya keturunan Ismail, bukan begitu? Sampai di Gofur ambil alih dulu ya, ini mau ngambil paket dulu. ya. Iya. Biasa itu Ripa kalau saya datang dia pergi. Buka mulut kan. Diberikan kesempatan bertanya, ya kan? Diberikan kesempatan bertanya. Kalau kamu mau bertanya tentang apa yang ada di dalam Al-Quran, silahkan tanyakan. Jangan mengkorelasikan apa yang ada di dalam Al-Quran lalu kalian korelasikan ke dalam hadis. Boleh kalian korelasikan, tapi kalau itu nyambung. Ini kalian mengkorelasikan tapi seakan-akan menyimpulkan. Ini bukan sebuah pertanyaan. Kalau mau bertanya silahkan bertanya. Jangan menyimpulkan, jangan mengkorelasikan. Jangan menggunakan dasar pemahaman Anda untuk memahami ayat suci Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena Al-Quran, semakin kita mempelajari Al-Quran dengan ilmu, maka semakin tidak akan ada kesalahan di dalam Al-Quran. Tapi kebalikannya, ketika kita mempelajari Bible dengan ilmu, itu justru semakin banyak ditemukan kesalahan di dalam Bible. Kalau nggak percaya silahkan naik, nanti kita insya Allah bisa jawab apa yang ada di dalam Al-Quran sebisa kami dengan ilmu kami, ya. Dan itu jawaban dengan keilmuan, bukan dengan ngarang. Cukup bertanya, ya. Apa yang mau ditanyakan, di mana yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Cukup bertanya, jangan menyimpulkan. Saya ini, saya itu, saya kemarin sudah sering saya tanyakan tapi tidak pernah saya merasakan jawaban ini, saya puas. Ya karena memang kalian itu tidak punya ilmu untuk memahami apa yang ada di dalam. Bang Gofur, Ambil alih dulu ya, yang penting ada framing dulu. ada paket juga. Framing Oh iya, siap dulu, nih, siap. Yang penting framing dulu. Iya, yang penting framing dulu.
Kita tahu kok jawabannya, kau baru ngomong begitu kita udah tahu kok. Aduh. Chris. Bagaimana kalian cuman memahami itu dari konteks bahasa Indonesianya, sedangkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Yang jelas ketika kita memahami konteks bahasa Arab harus menggunakan kaidah bahasa Arab. Kalian menyimpulkan hanya dengan bahasa Indonesia karena ilmu kalian terbatas hanya di situ. Tapi semakin kamu mengetahui tentang kaidah bahasa Arab, maka semakin kamu tahu tentang Al-Quran itu tidak akan ada kesalahan. Terlalu tinggi pakai kaidah bahasa Arab, Bang Hopo. Masalahnya terjemahnya aja nggak mau jujur dibaca, coba dipotong. Itu. Jangankan bahasa Arab ya Ustadz Dian ya. Jangankan Terjemahnya aja nggak mau jujur baca kok. Coba. Itu ginca PD-PD-nya naik. Saya minta, di mana tertulis itu yang diartikan orang tuh? Coba ya, tuh, itu kalian gitu loh. Kalau kita Muslim, tatkala menyitir bil, nih, dari Alkitab Sabda, dari Bible Hub, ini dari Bible asli langsung, tuh. Lah kalian coba nanya apa? Yang ditanya nggak tahu dalilnya di mana? Ditanya ayat berapa nggak tahu tuh. Nah, kebiasaan tuh begitu nggak bagus, begitu loh. Rendah Ya, aja di makanya. literasi. Mereka selalu menarasikan apa yang ada di dalam otaknya untuk mendukung doktrin mereka. Tapi ketika ditanyakan datanya di mana, nanti datanya setelah saya narasikan, baru saya kasih datanya. Nah, giliran memberikan datanya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Ini kan gabrul namanya. Yang disampaikan tentang korban penebusan dosa, yang kalian sampaikan data berupa persembahan. Nah, contohnya yang tadi kan gabrul. Artinya apa yang kalian sampaikan dengan apa yang data kalian bawakan itu tidak sinkron. Padahal 2 Petrus 1 nomor 20 dikatakan ya, 2 Petrus 1 nomor 20 dikatakan janganlah kamu menafsir nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab suci dengan kehendak sendiri. Tidak boleh kalian mentafsir dengan kehendak sendiri tentang nubuatan-nubuatan, tentang apa yang ada di dalam perjanjian lama. Itu Bang Opor itu di jamak si PP. Om dong aja nih. Naik. Yuk. Naik. Oke, coba kita naikkan ya. Naik. Ada yang minta naik ini. Naik PP naik saja coba. Yuk, naik. Buktikan dong gitu loh. Jangan nanya aja udah peletet-peletut. Pak Robert, selamat sore. Ya, Ya, bagaimana Pak? Silakan. mau tanya boleh Bang? Boleh, silakan Pak. Tadi mengenai masalah bahasa Al-Quran sama terjemahan ya Bang ya. Betul. Gimana? Aduh, itu baterainya sebentar Bang, sebentar. Lobet, aduh. Nyala aktifkan. Aduh, gimana ini? Penggenapnya sudah terbukti nih. Naik, bingung tuh kan? Nanyanya udah bingung deh. Gimana coba tuh? Sudah tergenapi. Bentar, ini baterainya lobet. Ya. Baterainya lobet sebentar. Pokoknya kita diskusi santai. Pak Robert duduk yang nyaman dulu, Pak. Ya, senyaman mungkin Pak, biar diskusi kita enak, santai. Ya. Udah bikin ini kopi ngambil belum, Pak? casannya dulu. Ngopi Pak, ngopi. Aduh. Kalau bisa cari yang dekat ini Pak. Cari yang dekat tiang, biar nanti kalau terguncang bisa langsung pegangan Pak. Lompat. Belum udah. Saya minta di open cam, mungkin kayaknya dia baterainya tadi malah lompat ya. Naik lagi Bang. Ngeri. Gini sendiri.
Ya, halo. Boleh saya nanya? Gimana kabarnya, bro? Silakan. Baik. Kalau mau nanya open cam dulu, Bang, biar bertanya enak lah. Biar kalau setiap ungkapan itu ada pertanggungjawabannya masing-masing. Karena kita negara hukum, orang menarasi siap bertanggung jawab dengan narasinya sendiri. Silakan lanjut, Bang. Kan Oke. saya bertanya, bukan narasi. Ya, silakan bertanya. Bisa buka kamera enggak, Pak? Biar kita santai gitu loh, Pak. Jadi kita Ya. tak kenal maka tak sayang kan. Kalau Ya udah, saling kasih tatap kameranya. muka kan enak juga Nggak kayaknya. bisa buka kamera, ini masih kurang nih. Bisa, Pak. Kata siapa nggak bisa? Masa sih? Berapa Iya. lama main Ya, TikTok, Pak? Barakallahu Sudah tolong buka teman-teman ini. ya. Sudah kita undang itu untuk buka kamera. Mana? Nggak ada undangannya nih. Udah belum, Bang Gofur? Sudah kita Udah undang. undang ya. Oke, udah undang, Bang. Silakan, Bang. Jangan pencet yang tanda silang, bahaya nanti malah jatuh lagi nanti. Enggak. Atau kita mulai saja lah, kita mulai saja. Saya kan Udah. cuma bertanya. Oke, silakan. Ya, Pak, pertanyaannya, Pak. Di dalam Al-Isra 59, surah Al-Isra 59, di situ dikatakan bahwa Allah tidak pernah menurunkan mujizat. Makanya itu kalau abang bertanya tentang Al-Quran, coba open cam dulu biar enak. Silakan, Bang. Biar nanti ketika abang bantah, abang punya datanya biar kita tahu. Silakan. Kalau surah Al-Isra kan kalian semua bisa buka kan? Ada silakan. Al-Isra 59. Saya cuma bertanya, tidak usah terlalu takut lah, santai saja. Masa dengan Jujur, suara Bang saya Gopur, sebentar Bang. Nggak ada yang takut Bang, cuman gini, Abang bisa menyimpulkan itu. Coba dibuka Qurannya, tertulis di situ di terjemahnya Allah tidak menurunkan mujizat. Coba dibuka Bang. Ya, Jangan bukan nanti di situ. Abang menyimpulkan gitu loh. Kalau gitu gini, tolong jelaskan saya surah Al-Isra ayat 59 itu bercerita tentang apa? Enggak perlu begitu. Sekarang gini, Abang yang membawa pertanyaan. Abang tadi sudah membuat satu kesimpulan. Allah tidak menurunkan mukjizat. Loh, bukan. Silakan, Tadi saya kan dia minta. bilang tuh, Allah Makanya tidak saya bilang, menurunkan mukjizat. silakan Itu kan dijelaskan. kesimpulan. Enggak, Sekarang silakan gini, dijelaskan. tolong dibacakan aja dulu deh, biar enak Saya gitu loh. baca. Ya, saya baca. Kan di sini ada host, silakan host bisa bacakan kan. Ya udah, dengerin ya. Bermudah. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa atayna samudan naqata mubsiratan fadalamu biha. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Oke, artinya, dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu, dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Oke, apa yang kamu tanyakan di situ? Silakan. Di sini kan berkata bahwa Allah tidak mengirimkan lagi mujizat. Karena mujizat itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Betul begitu? Nah, terus pertanyaannya apa? Berarti Allah tidak pernah menurunkan mujizat kan? Setelah ayat itu. Saya baca ulang lagi, saya baca terjemahan lagi ya. Coba. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu, dan kami. Situ dulu. Oke, jangan dulu, selesaikan dulu.
Kan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang yang terdahulu. Itulah yang menghalangi Allah menurunkannya kepada mereka saat itu. Betul kan? Di mana dikatakan, bentar Bang Greg, di mana dikatakan Allah tidak mengirimkan mukjizat atau tanda-tanda? Ini di ayat ini Allah tidak mengirimkan mujizat lagi karena tanda-tanda atau mujizat itu sudah didustakan oleh orang-orang yang terdahulu. Oh, menyimpulkan, berarti menyimpulkan. Dengerin, nih, saya jelas. oh dengerin di pertama nih, di pertama ya. Wa ma mana'ana an nursila illa bil ayati. Nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al awwalun. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami. Ya, berarti tidak ada kan, yang menghalangi. Ya, tidak ada yang menghalangi, tetapi terus melainkan karena apa? Ini tandanya diturunkan enggak ini? Nama sayangnya. Emang sulit nih. Pantas kalian di neraka terus. Enggak, kalau begitu coba tafsirnya. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir atau tafsir. Kamu bisa open cam enggak sih? Kalau kamu mau membantah silahkan tunjukkan datanya. Kamu bertanya, kita menjelaskan, tapi kamu membantah. Cut. Kenapa tidak mau buka Ibnu Katsir atau siapa? Kita buka yuk tafsirnya. Ya silakan kamu buka, silakan kamu buka, silakan kamu buka. Anda kan saya undang kamera. Buka dong. Saya undang kamera. Kamu menyimpulkan. Kita sudah menjawab, kamu menyimpulkan. Nih saya bacakan ya. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Artinya memang diturunkan untuk menakut-nakuti tanda itu. Menakut-nakuti orang-orang yang siapa? Orang-orang kaum Samud. Enggak, baca baik-baik dari pertama. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan. Berarti ada yang menghalangi nih. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda mujizat itu. Melainkan. Tapi gara-gara ini, karena tanda-tanda atau mujizat itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Terus setelah tanda-tanda itu didustakan, terus gimana? Terus apa? Ya Allah tidak menurunkan tanda kan? Coba buka ini. Terus pertanyaanmu apa? Iya, setelah itu kan Anda selalu berkata bahwa ada mujizat. Kamu bertanya atau mau menyimpulkan, Kat? Nabimu ada Kamu punya mau bertanya atau mau menyimpulkan? Enggak, saya tanya. Terus pertanyaanmu apa? Nabimu ada punya mujizat enggak? Pertanyaanmu apa? Itu pertanyaan saya. Nabimu ada punya mujizat enggak? Ada. Loh, kalau begitu kontradiksi dong di sini. Loh, kok kontradiksi apa sih? Allah kan kamu baca di mana? Lagi mujizat. Kamu baca di mana? Mujizat itu sudah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Ngerti nggak sih? Nih bacanya nih. Nih. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepada. Nih ya, kita bacakan teman-teman kita bacakan ya. Silakan. Wa ma mana ana nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwaluna wa ataina samudanna apa nih? Samudanna qatamu busirata fadlamu biha wa manursilu bil ayati illa tahwifa. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami. Tidak ada yang menghalangi Allah mengirimkan tanda-tanda kekuasaan berupa mukjizat. Namun mukjizat itu telah didustakan oleh mereka. Tanda-tanda tersebut didustakan oleh mereka. Maka telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Diberikan mukjizat berupa unta betina yang dapat dilihat. Ini kan jelas konteksnya di sini. Diberikan mukjizat berupa unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Sama ketika Allah mengatakan, ya. Sama ketika Allah mengatakan apa? Mengatakan di dalam Yunus ayat 90 kalau nggak salah, 92 kalau nggak salah, bahwa ketika itu kisah Fir'aun itu ditenggelamkan di dalam lautan ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Itu sebagai apa? Sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah untuk pelajaran bagi kaum-kaum setelah kamu. Namun banyak orang yang tidak mengindahkan, banyak orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah.
Itu mukjizat juga. Itu adalah suatu tanda untuk menakut-nakuti. Apa tanda untuk menakut-nakutinya? Termasuknya ketika Fir'aun mengucapkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pengucapan Fir'aun itu, pengakuan Fir'aun itu ketika Fir'aun sudah diambang kematian atau apa, nyawanya sudah dicabut dan sampai tenggorokan. Maka Fir'aun pada waktu itu berkata, aku beriman kepada Allahnya Bani Israel. Namun perkataan Fir'aun atau pengakuan Fir'aun itu tidak diterima. Itu adalah tanda-tanda untuk menakut-nakuti. Untuk menakut-nakuti siapa? Para kafir, para musyrik. Bang Greg, izin. Dia kan tadi membantah seorang Nabi Muhammad tidak mendapatkan mukjizat. Nah, sekarang dibuka aja surah Al-Qamar ayat yang pertama itu jelas, wa iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Itu mujizat Nabi diperlihatkan, dibantah oleh kaumnya. Masalahnya kan kalau kita balik sama mereka nih, mukjizat itu tanda kenabian atau tanda ketuhanan? Itu yang perlu anda jawab, itu harusnya. Mereka nggak paham masalah mukjizat itu, nggak paham. Tanda kenabian atau tanda ketuhanan? Itu lanjut. Padahal mukjizat itu kan dari ajaza yu'jizu kan ya. Maka dari situ kan ada serkatannya. Maka ketika di situ kan orang yang lemah itu. Bukan gitu Bang Greg. Maksud saya begini, mukjizat itu tanda ketuhanan atau tanda kenabian? Oh iya, makanya kalau mereka tahu arti kata mukjizat itu, mereka akan malu sendiri, Bang Saya Gian. paham. Cuman mereka nggak paham tuh, ya betul. Karena gini, mereka bilang, saya kan tadi juga berdebat masalah itu. Saya bilang begini, saya tanya sama Anda, bukti ketuhanan itu mukjizat. Apakah bukti ketuhanan itu mukjizat? Ya, kata dia. Kalau begitu, Musa kan membelah lautan. Berarti Tuhan juga membuktikan ketuhanan dia. Oh, bukan. Musa itu nabi. Nah, itu. Jadi, rekan-rekan yang Kristen pahamin dulu ya. Seperti kata Bang Greg tadi, kata mukjizat itu dia melekat kepada nabi atau kepada Tuhan. Begitu. Silakan. Nih dia ngomong Nabi Muhammad gak punya mukjizat nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa musaddiqan lima wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Walau sa'allahu la ja'ala lakum ummatu wahidatan walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Ingat, Nabi Muhammad diberikan wahyu berupa Al-Quran dan menjaganya. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Di sini dikatakan Al-Quran dijaga langsung oleh Allah. Maka faktanya mukjizat itu sampai sekarang masih terjadi. Karena apa? Di dunia ini ratusan ribuan bahkan jutaan orang menghafal Al-Quran. Itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Ada nggak sekarang yang bisa menghafal Bible dari kejadian sampai wahyu? Ada nggak? Adakah yang membaca Bible dan menghafal Bible kejadian sampai wahyu? Yohanes 1 nomor 1 aja nggak ada yang hafal pas tuh, jarang. Firman aja taunya. Oh Firman aja tahu. Tapi mereka lupa loh. Tadi. Ya, mereka lupa loh. Gimana? Mereka lupa loh. Padahal Adam juga Tuhan loh. Kalau mereka mau menyimpulkan seperti itu, kan ada awalnya tuh pada mulanya roh bersama-sama dengan Theos, betul nggak? Yes, pada mulanya roh bersama-sama dengan Theos. Kemudian Theos mengeluarkan roh, meniupkan roh kepada Adam. Apa yang keluar dari Theos itu adalah Tuhan kan? Betul. Iya, Adam itu Tuhan bagi mereka. Kalau gitu seharusnya.
Iya, nggak gini. Saya mau tanggapi dia bilang tadi nggak ada ya. Kalau mau bicara apa mukjizat yang Nabi lakukan seperti yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam, lebih banyak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh banyak sekali mukjizat dia, tapi memang itu tidak ditonjolkan karena apa? Itu bukti kenabian. Mukjizat itu tadi kan sudah disebutkan untuk melemahkan orang-orang sebagai bukti seorang utusan itu datang dari yang tidak nampak. Karena yang mengutusnya adalah Tuhan yang tidak nampak. Ini sama berbanding lurus dengan pengakuan Yesus Yohanes 5 nomor 37. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Sekarang begini, bayangkan ada orang mengaku utusan Tuhan, ya kan? Keadaan dia miskin, tidak punya apa-apa. Apa yang dia tunjukkan? Pertama tentu kitab sucinya. Nah, orang di zaman itu yang dihadapi pemuka-pemuka, orang-orang kaya, maka orang-orang itu akan menguji, ini orang nggak jelas perasaan mereka kan, maka dia minta bukti, dan semua nabi itu begitu. Makanya tadi dalam surat apa tadi dijelaskan bahwa orang-orang yang namanya kaum-kaum yang diberikan utusan itu rata-rata menolak para nabi, meminta mukjizat. Sudah ditampilkan mukjizat sekalipun mereka tetap menolak. Makanya tadi dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, kiamat sudah dekat dan bulan pun terbelah. Wa yarau ayatan, tatkala mereka melihat tanda-tanda kebesaran kami, ya, bulan terbelah itu kan kebesaran Allah. Tatkala orang-orang kafir itu melihat, mereka apa yang mereka lakukan? Wa yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Itu membenarkan tadi di dalam surat apa yang dibacakan tadi itu, surah Al-Isra ya. Itu membenarkan tatkala manusia melihat mukjizat-mukjizat itu, maka mereka tetap menolak. Makanya dijawab jujur ya, orang-orang Israel waktu melihat mukjizat Yesus menghidupkan membangkitkan Lazarus, kemudian menyembuhkan orang itu, apakah orang-orang di Israel waktu itu beriman? Apakah pemuka-pemuka Yahudi, tua-tua Yahudi itu beriman dengan Yesus? Tidak. Ini membenarkan apa yang dinarasikan Al-Quran. Dan kita tahu dalam KPR 2 nomor 22, apa yang dilakukan Yesus itu adalah mukjizat, adalah satu tanda dari pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi tidak mungkin Anda saja yang cetek berpikir gitu loh. Bayangkan, nabi-nabi itu diberi bekali mukjizat, kaumnya menolak. Sampai hari ini sekalipun, berapa banyak orang-orang yang benar melakukan sudah benar tetap ditolak. Itu sifat membangkangnya manusia. Maka ayat tadi menceritakan, coba nabi yang diutus dalam Al-Quran itu lebih banyak ditampilkan mukjizat. Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Lut, semuanya menunjukkan mukjizat. Bahkan nabi yang namanya Nabi Nuh, kita tahu kan, yang pertama kali menampakkan mukjizat besar itu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa sendiri, semuanya ditolak oleh kaumnya padahal mereka sudah menunjukkan mukjizat berkali-kali. Kenapa? Ya itu tadi, mengimani yang tak tampak. Begitu. Silakan lanjut. Oke, lanjut. Oke, ada nih. Bang Ha, selamat sore. Bang Ha, selamat sore. Bang Ha, selamat sore. Entah ya, kalian membuat suatu statement seakan-akan mukjizat apa yang dilakukan Yesus itu adalah sebuah tindakan yang hanya dilakukan oleh Tuhan, dan mengartikan bahwa kalau Yesus kalau Yesus melakukan itu berarti Yesus Tuhan. Kalian nggak pernah baca KPR 2 nomor 22 bahwa mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda oleh Yesus dari Nazaret itu diberikan sebuah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ya, yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Dia. Jadi kuasa tentang mukjizat itu diberikan oleh Tuhan dengan perantara nabinya, sama dengan Nabi Musa ketika membelah lautan.
sama dengan Nabi Elia, sama dengan Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Adam, Abraham. Semua itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah. Bukan Allah itu sendiri yang menimbulkan tanda-tanda, bukan Allah itu sendiri melakukan sebuah mukjizat sehingga bisa menjadikan hal-hal yang tidak masuk akal di umat pada waktu itu. Yesus hanya perantara, Nabi Musa hanya perantara, Nabi Muhammad begitu pula sama, hanya perantara. Baca KPR 2 nomor 22. Jadi kalian mau angkat tentang Yesus membangkitkan orang hidup, Yesus membangkitkan orang mati, terus apa lagi tentang mukjizat Yesus? Yesus menyembuhkan orang sakit, itu semua 5.000 orang makan itu. Yesus memberikan 5.000 orang makan. Nabi Muhammad pun pernah konteksnya. Nabi Muhammad pun pernah. Makanya bacanya literasi. Cuma dalam Islam yang begitu tidak ditonjolkan. Karena apa? Islam menonjolkan yang namanya ketuhanan dulu. Allah lah yang maha kuasa. Nabi Muhammad itu banyak, lebih banyak catatannya bab mujizat. Tangan beliau itu mengeluarkan air. Beliau itu bisa membuat hidangan roti itu cuman satu sok cukup untuk 1.500 orang. 5.000 juga itu hitungannya. Belum lagi banyak hal yang Nabi lakukan. Tapi kami tidak menganggap itu bukti ketuhanan, kami menganggap itu bukti kenabian. Itu poinnya. Pahami benar-benar ya. Mukjizat itu bukan bukti ketuhanan, tapi bukti kenabian. Itu kata kuncinya. Kalau kalian masih memaksa mukjizat itu adalah bukti ketuhanan, berarti sama saja dengan kalian mengatakan Musa pun juga Tuhan. Itu kata kuncinya. Lanjut. Bahkan Musa diangkat sebagai Tuhan loh. Dalam apa namanya Keluaran 7 nomor 1 di situ dikatakan Musa diangkat sebagai Tuhannya Firaun. Ya Musa justru kalau yang mau kita berbicara tentang siapa yang ada pernyataan bahwa dianggap sebagai Tuhan, ya Musa diangkat sebagai Tuhan itu. Keluaran 7 nomor 1. Kenapa enggak kalian Tuhankan Musa? Kenapa kalian enggak Tuhankan yang tadi Uni sampaikan, kalau kalian mengatakan kurios itu artinya Tuhan, kenapa kalian enggak Tuhankan pemilik dari keledai yang keledainya diambil oleh Yesus, yang katanya mau dikembalikan tapi tidak pernah dikembalikan? Itu juga disebut kurios loh. Kenapa kalian enggak Tuhankan itu? Kenapa kalian enggak Tuhankan? Maling kuda. Ampun. Silahkan naik. Diskusi santai aja ya, diskusi santai. Kalau kalian bertanya silahkan bertanya, nggak apa-apa. Tapi jangan mencoba untuk menyimpulkan sesuatu yang Anda nggak pahami. Sekali lagi, kalau Al-Quran itu dipelajari dengan ilmu, maka kalian akan paham. Tapi kalau kalian mempelajari Al-Quran itu bukan dengan ilmu, tapi dengan kebencian, ya kalian nggak akan pernah paham. Kita mau jawab apapun, kalian nggak pernah akan menerima itu. Karena memang dikatakan di dalam Al-Quran ya sumum bukmum umnyum faum layarjiun, seakan-akan kalian itu tidak punya mata, tidak punya telinga, seakan-akan tidak pernah mendengarkan kebenaran yang telah kita sampaikan. Itulah kalian, sudah ditutup pintu hati kalian karena kekafiran dan kemusyrikan, kesyirikan kalian. Ya, kalau mau komparasikan kepada siapa yang lebih memuliakan Yesus, maka Islamlah yang lebih memuliakan Yesus. Karena apa? Islam menjelaskan, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan, Nabi Isa alaihissalam itu diserupakan. Itu tentang penyalipan, tentang kelahiran. Nabi Isa alaihissalam itu lahir di bawah pohon kurma yang rindang, yang ketika diketuk pohon kurma itu, maka akan jatuh buah kurma di bawah untuk dimakan oleh Siti Maria. Kalian mengatakan seorang utusan, seorang yang mulia, seorang yang dikaruniai oleh Tuhan, seorang yang disayang oleh Tuhan, kalian dustakan, kalian hinakan. Orang ini lahir di kandang domba. Itu suatu penghinaan. Coba kita pakai nalar aja.
lebih hina mana orang yang lahir di kandang domba dengan orang yang lahir di bawah pohon kurma? Pasti lebih hina orang yang lahir di kandang domba. Belum lagi kita bicara tentang Galatia 3:13, dikatakan di situ bahwa terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Justru itu adalah sebuah hujatan yang keras kepada Yesus. Dan kalian aminkan itu. Kalian aminkan bahwa Yesus mati di kayu salib. Musa mati enggak? Kalau di dalam Bible dituliskan kisah Musa itu di Ulangan 33 kalau enggak salah, Ulangan 33 itu dituliskan bahwa Musa itu dikuburkan di lembah Horeb kalau enggak salah. Atau enggak Kaapur kalau enggak salah. Tapi itu yang menuliskan bukan Musa sendiri, karena kalian kalau ditanya siapa yang menuliskan Torah, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, itu pasti kalian akan kelimpungan. Karena masa iya Musa yang menulis 5 kitab Torah, tapi Musa menuliskan tentang kematiannya sendiri dan tentang penguburan dirinya sendiri? Nggak masuk akal. Ya. Kalian mengatakan bahwa itu yang meneruskan adalah Yosua bin Nun. Tapi di situ dijelaskan bahwa tidak seorang pun tahu di mana tempat kuburnya Musa alaihissalam. Padahal kalau dia menuliskan tentang kematian Musa, harusnya dia tahu di mana Musa itu dikubur. Tapi di situ jelas tertulis tidak ada seorang pun yang tahu tentang kubur Nabi Musa. Kan aneh. Belum lagi bicara tentang di Kejadian, Keluaran, banyak hal-hal yang tidak masuk akal di situ. Yang disampaikan Uni apalagi tadi, orang mati menguburkan orang mati. Orang mati menguburkan orang mati itu kan nggak masuk akal. Tapi Bang Gopur, kita bicara perjanjian lama itu, apa faedahnya buat mereka? Yang mau cuma diambil dari perjanjian lama itu apa coba? Nubuatan satu, dan ada lagi teorinya. Jadi teori Tritunggal itu sejak dari Kejadian 1 kata dia. Lah, ya kalau kita ambil di dalam Bilangan Keluar itu kan ada pernyataan-pernyataan tentang keesaan Tuhan, tentang sejatinya Tuhan seperti yang ada, tapi itu kan nggak mau diambil gitu loh. Coba Bilangan 23 nomor 9 itu kan gamblang tuh. Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Kenapa itu didustakan? Itu poin yang paling besar gitu loh. Nah, jadi ini kan kita lihat nih bagaimana perjanjian lama ini cuma untuk tameng. Betul kata Paulus, dengan matinya dia di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Tapi mereka malu-malu gitu loh. Iya kan? Coba kalau ada Kristen yang pintar nih, tema kita kan Yesus bukan Tuhan, iya kan? Definisikan dulu nih, bener nih, gitu. Kalau misalnya mau nanya seperti tadi, saya sarankanlah bertanya itu, pahami dulu metodologinya ada gitu loh. Contoh gini, kami membuat satu statement dari Bible, itu kan metodologinya kan Bible jelas tertulis dalam bahasa Indonesia. Jelas diambil dari rujukan resmi dari LAI kan begitu. Nah kalau ada metodologinya, lanjut. Oke, halo. Mbak Aprilia. Halo. Tuhan Oteng jadi teh celup naik turun. Katanya sih maha kuasa ya Bang Dian ya. Katanya maha kuasa. Tetapi katanya maha kuasa itu Tuhannya dia itu. Tetapi ketika lapar, kemahakuasaannya hilang. Kan lucu agama kayak gini. Itu kita tampol saja dengan Yohanes 17 nomor 1. Ya kan, apa tertulis di situ? Pada waktu itu
Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah anakmu." Ini kalau dia maha kuasa, layak nggak turun keluar perkataan begitu coba? Layak, Nggak layak, itu nggak layak. tidak layak. Yohanes 12 48 sampai 50. Yesus mengatakan, "Aku mengatakan sebagaimana yang diperintahkan Bapa kepadaku, dan aku tahu apa yang diperintahkan Bapakku itu adalah hidup yang kekal." Coba, dalam Yohanes 17 itu 2 kali Yesus minta dipermuliakan. Yohanes 17 nomor 1, Yohanes 17 nomor 5 sampai nomor 6. Itu bicara minta dipermuliakan. Dan Yesus mengakui bahwasanya apa yang engkau berikan itu telah menjadi milikku. Mereka itu adalah milikmu. Aku meminta kepada engkau supaya jadi milikku. Loh, layak tidak Tuhan yang disebut Maha Kuasa meminta? Layak tidak Tuhan yang Maha Kuasa menerima perintah? Layak tidak Tuhan yang Maha Kuasa itu mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri"? Layak tidak? Tidak layak. Kenapa? Loh, berbeda dengan Tuhan Musa. Iya kan? Tuhan Musa katakan, "Aku adalah Allahmu yang telah mengeluarkan kalian dari negeri Mesir. Jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku." Itu bentuk kesombongan sebetulnya. Aku ini yang yang mengeluarkan kalian, aku yang kasih makan kalian. Pokoknya tidak boleh di hadapanku ada yang lain. Titik. Itu bentuk kesombongan kira-kira, bukan Bang Greg? Bentuk kesombongan, tapi pantas dia menyombongkan diri. Karena apa? Contoh gini lah, orang tua sama anaknya, "Nak, kau harus nurut denganku, nak." Kenapa? Lah, bapak yang biayain kau, yang nafkahin kau, kasih duitmu jajan. Lah kalau bapaknya bilang begitu, normal nggak? Wajar dong. Itu rekan-rekan Kristen. Jadi kata siapa? Tuhan yang benar itu tidak menyatakan diri. Bahkan Yesus pun menyatakan nama Bapa, Musa pun menyatakan nama Bapa. Begitu loh. Iya kan? Bahkan kita lihat nih, spesifiknya Yesus malah memerintahkan, mengabarkan Matius 4 nomor 10. "Hanyalah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Harus. Yesus diminta menyembah, sujud kepada iblis. Apa jawab Yesus? "Hanyalah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus." Itu addressing bukan itu kira-kira Bang Rek? Itu addressing. Artinya apa? Tuhan yang Maha Esa itu mengamanatkan kepada para nabinya untuk menerangkan siapa yang disembah. Makanya digunakan oleh Yesus Yohanes 17 nomor 6 itu, "Aku telah menyatakan namamu ya Bapa." Itu poinnya. Lanjut. Saya akhiri video dan diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.